Salam pemirsa, pada 28 Mei 2024, sistem pertahanan udara Rusia di garis depan kembali mengalami serangan besar dalam beberapa minggu terakhir. Sistem pertahanan udara S-300, S-400 yang ditempatkan di wilayah Donetsk dihancurkan oleh rudal taktis darat ke darat ATACMS yang diluncurkan oleh Ukraina. Pada 21 Mei 2024 sekitar pukul 12.50 siang, tentara Ukraina menyerang bandara Mospino di wilayah Donetsk yang diduduki Rusia, sekitar 30 mil dari garis depan, menggunakan rudal taktis darat ke darat. Serangan ini menghancurkan kendaraan peluncur TEL-5P85 SM201 dan radar 96L6 dari sistem pertahanan udara S-400. Sistem pertahanan ini baru ditempatkan di lokasi tersebut sehari sebelum serangan. Sistem pertahanan udara Rusia tampaknya tidak menyadari adanya drone pengintai di dekatnya, meskipun telah menerima peringatan serangan rudal taktis darat ke darat. Sebelum dihancurkan, pasukan pertahanan udara Rusia sempat menembakkan 6 rudal pencegat untuk mencoba menghentikan serangan tersebut, namun upaya ini gagal. Rudal taktis darat ke darat Ukraina berhasil mencapai target dan ledakan dari kepala klasternya, menyebabkan kerusakan besar, yang juga memicu ledakan sekunder pada rudal sistem pertahanan udara Rusia. Versi rudal taktis darat ke darat yang dilengkapi dengan kepala klaster berisi amunisi M74 sangat efektif untuk menyerang sistem pertahanan udara serta area terbuka seperti bandara, garasi, dan gudang amunisi. Rudal ini semakin diandalkan oleh militer Ukraina untuk menghadapi sistem pertahanan udara jarak jauh Rusia, termasuk S-300 dan S-400 yang lebih canggih. Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan dampak dari serangan di Mospino. Analisis gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa serangan ini setidaknya menghancurkan 2 peluncur TEL seri 5P85 serta radar dan pos komando 96L6 yang terkait dengan sistem S-300 S-400. Pada awal bulan Mei, militer Ukraina juga berhasil menggunakan rudal taktis darat ke darat untuk menyerang pangkalan udara Belbek di Crimea yang diduduki Rusia. Selain menghancurkan dan merusak pesawat tempur Rusia di pangkalan tersebut, serangan ini juga berhasil menghancurkan sebagian sistem pertahanan udara S-300 S-400 yang ada di sana. Sistem pertahanan udara darat Rusia menjadi ancaman bagi angkatan udara Ukraina dan pasukan penerbangan darat mereka. Mereka dan menghancurkan rudal darat ke darat Rusia ini tetap menjadi prioritas utama bagi pasukan Ukraina. Sementara itu, rudal jelajah Storm Shadow dan drone serangan jarak jauh satu arah yang dimiliki Ukraina membuka sejumlah target baru di luar garis depan. Memastikan senjata-senjata ini dapat mencapai targetnya adalah kunci keberhasilan. Oleh karena itu, menembus lapisan pertahanan udara Rusia dan memanfaatkan kelemahannya adalah tugas mendesak bagi militer Ukraina. Sementara itu, Rusia juga menggunakan taktik yang sama dengan menyerang sistem pertahanan udara Ukraina menggunakan rudal balistik jarak pendek Iskander-M. Serangan ini telah menghancurkan 2 kendaraan peluncur M901 dari sistem pertahanan udara Patriot milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan terbaru terhadap sistem pertahanan udara S-300 S-400 Rusia menunjukkan bahwa sistem ini tampaknya tidak cukup tangguh melawan rudal taktis darat ke darat. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Rusia adalah kemampuan Ukraina untuk mengoperasikan drone di atas wilayah pertahanan udara Rusia dalam waktu yang lama. Mereka menggambar dan mengirimkannya kembali. Ini bukan lagi kejadian yang jarang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pangkalan pertahanan udara Rusia tidak memiliki sistem pertahanan yang memadai untuk melindungi dari ancaman jarak dekat seperti itu. Kesenjangan serius dalam aset pertahanan udara Rusia ini diperburuk oleh sanksi Barat yang telah mengurangi kemampuan Rusia untuk memproduksi senjata berteknologi tinggi secara massal. Bagi Ukraina, faktor utama yang membatasi operasi serangan ini adalah jumlah rudal taktis darat ke darat yang terus diterima dari Amerika Serikat serta batasan penggunaan senjata tersebut. Rusia melancarkan serangan teror yang lebih besar terhadap warga sipil Ukraina dengan menggunakan bom berpemandu presisi untuk mengebom wilayah pemukiman di Kharkiv, mencoba mengusir penduduk dari kota tersebut. Dalam beberapa minggu terakhir, militer Rusia menggunakan bom luncur untuk melakukan serangan udara berkelanjutan di kota Kharkiv. Sebagian besar serangan ini menggunakan bom FAB dan KAB yang dilengkapi modul luncur.
Pada 25 Mei 2024, Rusia mengebom sebuah supermarket besar di kota Kharkiv. Saat itu, terdapat sekitar 200 orang di dalam gedung. Hingga saat ini diketahui 12 orang tewas dan 43 orang terluka. Nasib orang-orang lainnya masih belum diketahui. Saat Rusia melancarkan serangan terburu ke Kharkiv, Ukraina dengan tegas menyerukan agar diizinkan menggunakan senjata mitra untuk menyerang wilayah Rusia. Banyak pemimpin negara, perwakilan organisasi internasional, dan tokoh publik menyampaikan belasungkawa atas serangan di Kharkiv dan mengecam tindakan teror Rusia. Presiden Zelensky menekankan bahwa kecaman ini harus diikuti dengan tindakan yang adil. Ukraina membutuhkan sistem pertahanan udara yang cukup untuk melindungi kota-kota kami. Dia menjelaskan bahwa militer Ukraina mengetahui dan melihat setiap titik konsentrasi pasukan Rusia serta semua area peluncuran rudal oleh pesawat tempur Rusia. Dia menekankan bahwa untuk menghancurkan kekuatan teror ini, menyelamatkan nyawa, dan menghentikan perang meluas, diperlukan keputusan politik yang tegas. Pesawat pengebom Rusia menyerang kota-kota Ukraina dari wilayah aman di dalam wilayah udara Rusia, tanpa khawatir terkena serangan sistem pertahanan udara Ukraina. Serangan dari zona aman di sisi perbatasan Rusia ini nyata terjadi karena negara-negara barat hingga kini melarang Ukraina menggunakan senjatanya untuk menyerang sasaran militer di dalam wilayah Rusia. Institute for the Study of War mencatat bahwa selama barat terus melarang militer Ukraina untuk sepenuhnya menantang perlindungan pasukan Rusia di wilayah Rusia, militer Rusia kemungkinan besar akan terus melakukan serangan teror terhadap warga sipil dan menggunakan aksi teror ini sebagai bagian dari operasi militernya di wilayah utara Kharkiv. Citra satelit menunjukkan bahwa militer Rusia telah meningkatkan operasi di pemukiman di wilayah utara Kharkiv dalam beberapa minggu terakhir. Pada 26 Mei, perwakilan dari Dinas Perbatasan Nasional Ukraina, Andriy Demchenko, menyatakan bahwa militer Rusia mungkin akan melancarkan serangan ke wilayah Sumy atau wilayah yang berbatasan dengan Kharkiv dan Sumy untuk memperluas dan mengalihkan perhatian pasukan Ukraina di sepanjang wilayah perbatasan timur laut Ukraina. Pejabat barat terus berdebat secara terbuka mengenai apakah Ukraina memiliki hak untuk menggunakan senjata yang disediakan oleh barat untuk menyerang target militer di Rusia. Sementara itu, Rusia berusaha keras meyakinkan barat untuk tetap memberlakukan pembatasan ini dan mencoba memecah belah aliansi NATO. Menteri Luar Negeri Polandia, Radoslaw Sikorski, pada 25 Mei 2024 menyatakan bahwa Polandia mendukung hak Ukraina untuk menyerang target militer di dalam wilayah Rusia. Ia menegaskan bahwa barat harus berhenti membatasi dukungan mereka terhadap Ukraina. Sikorski menekankan bahwa karena Rusia terus menyerang infrastruktur sipil Ukraina, Eropa harus meningkatkan biaya dari permainan eskalasi Putin. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, pada 26 Mei 2024 menyatakan bahwa senjata yang disediakan Italia hanya boleh digunakan di dalam wilayah Ukraina. Kanselir Jerman, Olaf Scholz, juga menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk mencabut pembatasan penggunaan senjata barat oleh Ukraina untuk menyerang target di dalam wilayah Rusia. Institute for the Study of War mencatat bahwa pembatasan barat terhadap kemampuan Ukraina untuk menyerang target militer di Rusia telah menciptakan zona aman di daerah perbatasan Rusia. Dari sini, pesawat Rusia dapat melancarkan serangan bom meluncur dan rudal ke posisi Ukraina, serta memungkinkan pasukan dan peralatan Rusia berkumpul bebas sebelum memasuki pertempuran. Menghadapi kejahatan perang dan tindakan agresi Rusia yang terus berlanjut, pejabat Rusia kemungkinan akan terus meminta Barat untuk tidak melampaui batas dukungan mereka terhadap Ukraina, terutama saat perdebatan mengenai penggunaan senjata Barat oleh Ukraina untuk menyerang target di Rusia masih berlangsung. Pembawa acara televisi Rusia dan sekutu Putin, Vladimir Solovyov, baru-baru ini menyatakan dalam sebuah program televisi bahwa perang nuklir tidak bisa dihindari. Pada Sabtu lalu, Solovyov mengatakan bahwa perang nuklir pasti akan terjadi. Menambahkan, mari kita lihat siapa yang memiliki senjata strategis yang lebih besar. Pada awal bulan Mei ini, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, mengancam bahwa meskipun kebijakan perang nuklir Moskow belum berubah, situasi saat ini tidak stabil. Sementara itu,
Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa militer Rusia mulai mengadakan latihan nuklir pada 21 Mei 2024 sebagai tanggapan atas pernyataan provokatif beberapa pejabat barat terhadap Federasi Rusia. Pada bulan Maret, Presiden Putin menyatakan bahwa meskipun Moskow siap untuk perang nuklir, ia tidak berniat menggunakan senjata tersebut kecuali eksistensi negara Rusia terancam atau kedaulatan dan kemerdekaan Rusia dirusak. Menteri Luar Negeri Polandia, Sikorski, mengindikasikan bahwa pejabat Amerika Serikat pernah memperingatkan bahwa jika Rusia menggunakan senjata nuklir, Amerika Serikat akan menyerang titik-titik konsentrasi militer dan posisi depan Rusia di Ukraina. Hal ini memicu tanggapan dari Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, yang mengancam bahwa serangan Amerika terhadap target Rusia di Ukraina akan memicu perang dunia. Medvedev juga mengancam bahwa jika NATO menempatkan senjata nuklir taktis di Polandia, Polandia akan mendapatkan hujan debu radioaktif. Medvedev menyiratkan bahwa ancaman ini ditujukan kepada seluruh dunia. Para analis berpendapat bahwa dalam situasi saat ini, setiap pernyataan Rusia yang melibatkan senjata nuklir dan konflik dengan NATO adalah sangat tidak bijaksana, baik untuk mengancam dukungan NATO terhadap Ukraina atau untuk menakut-nakuti dunia. Rusia telah terlalu sering menggunakan ancaman ini sehingga efektivitasnya telah berkurang. Namun jika salah satu dari ancaman ini menjadi kenyataan, kekalahan Rusia dalam perang ini akan semakin cepat. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.